Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, kita udah masuk ke lesson kita yang ketiga nih. Dan artinya di lesson ketiga ini kita bakalan ngebicarain tentang faktor-faktor pendorong munculnya kebutuhan. Oke, jadi aku udah ngebahas dua lesson sebelumnya. Di dua lesson sebelumnya, aku ngebahas tentang apa itu kebutuhan dan juga jenis-jenis kebutuhan dalam prinsip ekonomi. Nah, sekarang waktunya aku untuk ngejelasin faktor yang mendorong munculnya kebutuhan. Ada apa aja? Langsung aja ditonton videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Unacademy Indonesia. Oke, kita langsung aja lihat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kebutuhan. Nah, di antara lain ini nih faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebutuhan manusia. Nah, di antara lain ada peradaban, ada kebudayaan, ada lingkungan alam, ada tingkat pendapatan, ada agama, ada lingkungan sosial, dan ada teknologi. Bahkan aku jelasin satu persatu di slide-slide berikutnya. Oke, kita bicara dulu tentang peradaban. Kenapa peradaban jadi faktor yang mendorong munculnya kebutuhan? Karena di sini semakin berkembang suatu peradaban, maka kebutuhannya pun akan semakin beragam pula. Nah, coba deh kita kalau kita lihat peradaban, misalkan dulu dan sekarang itu pasti beda banget gitu. Dan sekarang itu lebih bervariasi ya kebutuhannya. Kenapa? Karena kehidupannya juga peradabannya pun udah makin maju gitu, dan barang-barang yang tersedia pun udah makin banyak gitu, makanya kebutuhannya pun udah makin banyak. Contoh lah misalkan dulu nih ya di masa sebelum kemerdekaan, TV misalkan untuk barang kayak TV itu bukan kebutuhan orang, itu kayak apa ya, di luar nalar seseorang, kayaknya di luar pikiran. Yang orang-orang butuhkan saat itu misalkan ya untuk bisa makan dan untuk bisa berpakaian aja udah untung gitu, untuk bisa hidup aja udah untung. Tapi ketika zaman udah berkembang, zaman udah makin maju, peradabannya udah makin maju, masuk ke masa-masa sekarang, kita bisa lihat kebutuhan akan barang-barang elektronik kayak handphone, TV, laptop misalkan, itu udah jadi suatu kebutuhan gitu. Nah, jadi ketika peradabannya makin berkembang, itu makin beragam pula kebutuhannya. Dulu misalkan nenek moyang kita nggak butuh tuh baju yang model kayak gini, model kayak gitu. Dulu itu misalkan pakaian dari karung, pakai karung aja udah, ya udah gitu, that's enough gitu. Jadi beda sama saat ini yang peradabannya udah makin maju, berarti si kebutuhannya pun udah maju pula gitu, udah butuh ini butuh itu dan lain-lain, sehingga kalau itu nggak dipenuhi itu bakalan mengganggu kesejahteraan hidupnya, bakalan bikin hidupnya nggak layak. Misalkan pakaian ya, dari standar mode pakaian, bayangin aja kalau misalkan orang zaman sekarang tapi pakai uh, pakaiannya tuh kayak peradaban 100 tahun ke belakang. Itu pasti bakalan beda kan, dan orang itu pasti bakalan dianggap kayak aneh gitu. Nah, itulah dia kenapa peradaban ini bisa menimbulkan atau bisa mendorong munculnya kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya faktor yang mendorong munculnya kebutuhan juga adalah lingkungan alam. Jadi perbedaan lingkungan alam ini bisa mendorong munculnya kebutuhan manusia. Contohnya nih ya, beda lingkungan, beda kebutuhannya juga. Orang yang tinggal di kutub, itu pasti mereka itu butuhnya yang menghangatkan tubuh. Baju tebal, misalkan butuh makanan yang hangat-hangat, yang pedas-pedas, dan lain-lain. Sedangkan kebalikannya, orang yang di daerah panas, misalkan, itu pasti butuhnya lebih ke segala sesuatu yang dingin. Butuh baju tipis, butuh es, misalkan, dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan munculnya kebutuhan seorang, lingkungan alam. Mungkin orang di lingkungan alam yang biasa-biasa aja nggak akan butuh tuh baju tebal-tebal. Atau mungkin orang-orang yang tinggal di kutub, mereka nggak akan butuh baju tipis. Nah, kebutuhan-kebutuhan itulah
lingkungan alam yang berbeda itulah yang menyebabkan munculnya kebutuhan yang berbeda-beda pula. Nah, dari lingkungan alam ini juga misalkan itu bakalan mempengaruhi ke eh, pekerjaannya. Misalkan orang-orang yang penduduk pesisir pantai misalkan itu mereka butuh perahu, butuh kapal, butuh jaring buat menunjang pekerjaannya. Bandingnya dengan orang yang tinggal di pegunungan atau orang yang tinggal di daerah pertanian, itu mereka cuman butuh kayak cangkul, butuh parit, butuh dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak nggak butuh kapal, mereka tuh kayak yang dilakukan penduduk pesisir. Jadi beda lingkungan alam, beda juga kebutuhannya. Selanjutnya, lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi, karena kebutuhan seseorang ini bisa dipengaruhi dari lingkungan sosialnya. Misalkan ya, orang yang tinggal di lingkungan sosial yang standarnya tinggi, misalkan, itu bakalan butuh barang-barang yang emang punya standar tinggi juga. Karena manusia secara naluriah itu punya punya sifat untuk meniru tingkah laku orang lain. Sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Jadi dan beda gitu dengan orang yang tinggal di lingkungan sosial yang sederhana, yang biasa aja, ya udah gitu. Di lingkungan sekitarnya pun cuma butuh gitu-gitu aja. Nah, dia nggak akan pengen barang yang nggak kepikiran sama dia, karena apa yang ada di lingkungan sosialnya pun kayak gitu-gitu aja. Beda kayak misalkan orang yang lingkungan sosialnya tinggi, dari ekonomi tinggi, itu tuh bakalan lebih memacu dirinya sendiri supaya bisa sejajar dengan orang lain, sejajar dengan lingkungan sosialnya. Kayak gitu. Nah, oke, faktor selanjutnya yang mendorong terjadinya atau mendorong munculnya kebutuhan adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan, adat istiadat maupun tradisi ini bisa memengaruhi perbedaan kebutuhan individu atau kelompok. Karena kebudayaan itu, eh, misalkan kebudayaan sendiri dan kebudayaan dari luar, itu bakalan menyebabkan terbentuknya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula, dan menimbulkan kebutuhan yang berbeda pula. Nah, selanjutnya, agama ini juga dapat memengaruhi munculnya kebutuhan. Jadi perbedaan agama yang dianut mengakibatkan timbulnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dan disesuaikan dengan norma agamanya. Misalkan umat agama ini butuh ini. Umat agama ini butuhnya ini. Nah, itu eh, kenapa agama juga mempengaruhi munculnya kebutuhan tiap individu. Dan selanjutnya, ini adalah teknologi dan informasi. Kita nggak bisa pungkirin teknologi dan informasi saat ini udah jauh dari uh, beberapa tahun ke belakang. Nah, semakin maju teknologi dan semakin mudahnya akses terhadap informasi, ini memudahkan seseorang lebih mudah untuk beli sesuatu. Contohnya sekarang yang marak itu adalah fenomena online shop. Dulu orang itu kalau misalkan mau belanja harus ribet ke pasar, harus inilah, makanya bener-bener yang dibeli itu bener-bener yang dia butuh. Tapi sekarang ketika eranya udah online shop, yang sesuatu yang dia ini tuh udah jadi kebutuhan gitu untuk belanja, mengikuti tren gitu, kayak karena ini udah jadi kebutuhan gitu. Dan teknologi dan informasi ini juga salah satu yang sangat berkontribusi terhadap munculnya banyak banget kebutuhan. Dan selanjutnya, tingkat pendapatan. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, ini makin banyak juga kebutuhannya. Bandingin aja misalkan kebutuhan seorang petani yang hidup di desa dengan kehidupan seorang direktur bank yang tinggal di kota besar, misalkan di ibu kota. Itu pasti beda banget, sangat beda, karena beda kelas sosial, beda lingkungan sosial, beda juga tingkat pendapatannya, mereka bakalan beda juga kebutuhan yang dibutuhkannya. Misalkan kalau kebutuhan petani ya cuman itu aja, tapi kebutuhan orang yang status sosialnya tinggi itu sangat beragam. Nah, kayak gitu yang dimaksud dengan kenapa tingkat pendapatan juga memengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, ngomong-ngomong soal kebutuhan, manusia itu kan selalu nggak pernah puas. Nah, dengan alasan itulah, itu nanti bakalan ada fenomena yang namanya kelangkaan.
Nah, fenomena kelangkaan itu disebabkan karena sifat manusia yang nggak pernah puas gitu. Jadi ketika mereka punya ini, mereka mau ini gitu. Dan ketika udah punya, mereka mau lagi yang lain. Itulah yang menyebabkan kebutuhan itu selalu ada gitu. Dan kebutuhan itu makin banyak gitu, makin beragam dari waktu ke waktu. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang faktor yang mendorong munculnya kebutuhan. Next, di lesson berikutnya aku bakalan bicara tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia di lesson keempat. Jangan lupa untuk tetap tonton terus video-video lessonnya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you next time, and goodbye!